ask me about love and what I know about it, my answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's deep in our hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. He brings us out from the darkness into the light. Subhanallah, capable of everything. We should never feel afraid of anything, as long as we follow his guidance all the way through our short time we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be in his heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's deep in our hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Parapat, NIM 0202173086. Perkenalkan, nama saya Musliadi, NIM 0202173089. Baik, kami akan mencoba menjelaskan makalah kami dari kelompok 10 yang berjudul Penunjukan Kembali Renpoi dalam Hukum Perdata Internasional. A. Definisi dan konsep. Konsepsi renpoi sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur pikiran dalam hukum perdata internasional yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan atau leg cause. Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan praktek HPI dengan berdasarkan kaedah-kaedah hukum intern leg fori atau sistem hukum lain selain leg cause apabila diyakini mampu memberikan putusan yang lebih baik dan adil. B. Jenis-jenis renpoi. Yang pertama ialah remission, yaitu penunjukan balik dari hukum yang seharusnya berlaku atau leg pause berdasarkan ketentuan leg fori kepada ketentuan leg fori tersebut. Renpoi akan timbul bila mana hukum asing yang ditunjuk leg fori menunjuk kembali kepada leg fori tadi. Yang kedua ialah transmission, yaitu proses renpoi oleh kaedah hukum perdata internasional asing ke arah suatu sistem hukum asing lainnya. C. Penggunaan renpoi dalam hukum perdata internasional. Doktrin renpoi
tidak dapat digunakan di semua jenis perkara hukum perdata internasional, terutama dalam perkara-perkara yang bersentuhan dengan transaksi-transaksi bisnis dan setiap tindakan pilihan hukum di dalam pasal 15 Konvensi Roma pada tahun 1980. Rompuy tegas-tegas ditolak dalam penyelesaian perkara-perkara hukum perdata internasional dalam bidang kontrak atau perjanjian. Yang selanjutnya, persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional. Persoalan pendahuluan merupakan suatu problema hukum HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan dan ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. Persoalan pendahuluan lahir apabila putusan suatu persoalan hukum bergantung pada ketentuan sah atau tidaknya suatu hubungan atau persoalan hukum lain. Contoh persoalan pendahuluan yang pertama, dalam perkara yang menyangkut perkawinan, persoalan pokok, bila salah seorang atau kedua mempelai telah pernah melakukan perkawinan sebelumnya, maka perlu diselidiki dulu apakah perceraian dari pihak yang pernah melakukan perkawinan sebelumnya itu sah atau tidak. Yang kedua, dalam perkara yang menyangkut pewarisan, persoalan pokok, maka sebelumnya harus ditentukan dulu apakah perkawinan dari si pewaris sah adanya. Persyaratan persoalan pendahuluan yang pertama, masalah utama berdasarkan kaidah HPI, lex fori seharusnya diatur berdasarkan hukum asing. Yang kedua, dalam perkara harus ada masalah pendahuluan atau masalah subsidiar yang menyangkut suatu unsur asing yang sebenarnya dapat timbul secara terpisah dan dapat diatur oleh kaidah HPI lain secara independen. Yang ketiga, kaidah HPI yang diperuntukkan bagi masalah pendahuluan akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan yang akan dicapai seandainya hukum yang mengatur masalah utama yang digunakan. Alternatif cara penyelesaian persoalan pendahuluan. Yang pertama, absorption. Cara penyelesaian persoalan pendahuluan dengan absorption ini lebih banyak digunakan oleh pengadilan-pengadilan di Inggris. Yang kedua, repartition. Cara penyelesaian persoalan pendahuluan dengan repartition banyak digunakan oleh pengadilan-pengadilan di Belanda. Yang ketiga, pendekatan kasuistik. Ada pandangan yang berpendapat bahwa penetapan lex causa untuk persoalan pendahuluan harus dilakukan berdasarkan pendekatan kasuistik dengan memperhatikan sifat dan hakikat perkara atau kebijakan dan kepentingan forum yang mengadili perkara. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.